Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka ngomong amanna, setelah mereka ngomong kami beriman, lalu mereka nggak akan diuji oleh Allah? Tidak. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya seorang pemuda, usia saya 16 tahun. Saya sangat mencintai Islam dan saya ingin masuk Islam. Namun keluarga saya melarang Ustadz, karena keluarga kami penganut aliran Drus. Apa itu Drus? Terus tahu? Kurang tahu juga Ustadz, mungkin tidak Islam kayaknya. Saya tidak mampu saat ini saya tidak mampu menanggung biaya nafkah sendiri atau kehidupan sendiri jikalau saya mau keluar dari rumah. Apakah boleh saya beribadah sembunyi-sembunyi atau di dalam hati ya Ustaz? Pertama, akhi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah Islam kepada antum, kepada Anda, dalam kondisi keluarga besar itu beragama non-muslim. Saya juga nggak tahu apa aliran yang tadi disampaikan. Gabungan agama Syiah, Ismailiyah, Kristen dan Gonimisme Ustaz. Di sini kalau saya baca terus. Ya, pokoknya anggaplah non-muslim agama non-muslim. Jadi bersyukurlah kepada Allah, nikmat itu nikmat yang sangat agung, jauh melebihi nikmat segalanya. Nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat-nikmat dunia, itu tidak ada bandingannya dengan nikmat Islam. Bersyukurlah kepada Allah, hidayah itu datang. Hidayah itu datang di tengah-tengah keluarga yang semacam itu. Yang kedua, tapi satu hal yang pasti harus jenengan pahami, bahwa anugerah besar itu mesti disertai dengan ujian. Untuk agar Allah lihat kita itu sungguhan di dalam keislaman kita atau main-main. Dalam bahasa Al-Quran itu Allah mengatakan begini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka ngomong amanah, setelah mereka ngomong kami beriman, lalu mereka nggak akan diuji oleh Allah? Tidak. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi, dan nanti kami akan tahu dengan nyata siapa yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa orang-orang yang nggak jujur dalam keimanannya. Dan itu harus difahami. Orang yang mendapatkan anugerah besar itu jalan kesananya berat, mempertahankannya berat. Dan harus difahami itu. Tapi harus dilalui ya akhi. Harus dilalui. Agar kita benar-benar mampu meraih anugerah agung itu. Lah, di umur antum ya masih 16 tahun. Di umur adik ya masih 16 tahun. Memang berat jadi di umur itu untuk mandiri, karena berarti masih di anak-anak kelas 1 SMA. Yang saya nasihatkan itu dua. Pertama, segera menghubungi lembaga-lembaga mu'alaf di daerah Anda berada. Lembaga-lembaga mu'alaf yang mempunyai urusan penting dengan masalah-masalah orang yang baru masuk Islam di tempat Anda berada. Di tempat itu insya Allah jenengan memiliki jalan bagaimana harus melangkah. Karena kami dari jauh dari sini. Tapi tempat yang nyata langsung di hadapan kita itu semacam itu. Kalau ketemu tempat-tempat yang semacam itu kemudian kita insya Allah mampu untuk mandiri, maka segera umumkan kepada keluarga keislaman kita. Karena itu harus diumumkan. Yani agar mereka tahu kalau kita sudah beragama Islam. Adapun kalau belum memungkinkan, lembaga mu'alaf nggak ada, kemudian
kita berusaha itu belum ada, belum bisa, maka untuk sementara nggak apa-apa. Nyatakan keislaman, sembunyi-sembunyi, dan ibadah sembunyi-sembunyi. Tapi jangan ibadah dalam hati. Ibadah sembunyi-sembunyi dalam artian kamar dikunci, ditutup, begitu. Ibadah sembunyi-sembunyi. Atau pura-pura keluar dari rumah, kemudian ibadah di luar, balik lagi nanti. Jadi kemudian balik lagi nanti, ibadah semacam itu. Tapi harus berusaha kuat untuk segera bisa mencari solusi. Bisa jadi sambil kerja, bisa jadi sambil apa. Yang paling mudah tadi itu caranya. Mencari komunitas yang di situ perhatian dengan kaum yang mu'alaf, yang barusan masuk ke dalam agama Islam. Di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan sosial, itu insya Allah ada. Tinggal Anda bertempat di mana, dicari hal yang semacam itu untuk kemudian menyatakan keislamannya. Mudah-mudahan jadi Allah Subhanahu wa taala membantu, yakni mengokohkan, mengistiqomahkan antum ya di dalam ini, dan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah keislaman dan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi muslim. Karena itu adalah nikmat terbesar yang Allah pernah berikan pada seorang hamba, apalagi yang aslinya non muslim seperti antum dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan usaha kita untuk menetapi jalan yang agung ini.